Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dasar merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar bersosialisasi dengan teman yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun kondisi sosial. Pada tahap ini, anak mulai membentuk cara pandang terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi, saling menghargai, dan kebersamaan. Namun, pada kenyataannya, keberagaman tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Di lingkungan sekolah dasar masih sering ditemukan problematika multikultural seperti prasangka, stereotip, dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Yang pertama adalah prasangka. Prasangka adalah sikap atau penilaian negatif terhadap seseorang sebelum mengenal orang tersebut secara lebih mendalam. Di sekolah dasar, prasangka sering terjadi dalam bentuk enggan berteman dengan siswa tertentu dikarenakan perbedaan latar belakang. Contohnya, ada siswa yang tidak mau bermain dengan teman baru karena berasal dari daerah yang berbeda atau memiliki kebiasaan yang tidak sama. Anak tersebut langsung menganggap temannya aneh atau tidak cocok, padahal belum mengenal teman tersebut secara lebih jauh. Salah satu bukti nyata kasus prasangka adalah seorang siswa di salah satu sekolah dasar duduk sendirian di bangkunya tanpa ada teman sebangku ataupun teman di samping kiri kanannya. Sedangkan teman-teman yang lain memiliki teman sebangku dan di sisi kiri kanan duduk berdekatan dengan teman-temannya yang lain. Akibatnya, siswa yang duduk menyendiri tersebut menjadi pendiam dan tidak memiliki teman untuk diajak berbicara apalagi bermain. Yang kedua yaitu stereotip. Stereotip merupakan pemberian label ataupun anggapan tertentu kepada individu atau kelompok berdasarkan ciri tertentu, tanpa mempertimbangkan keunikan masing-masing dari setiap individu. Di sekolah dasar, stereotip ini dapat dilihat ketika siswa memberikan cap kepada temannya, seperti menganggap anak dari keluarga kurang mampu itu tidak pintar, kemudian siswa yang pendiam dianggap tidak bisa bekerja sama, atau siswa dari suku tertentu dianggap keras ataupun nakal. Contohnya dari siswi yaitu Aulia Hikmatul Maula dari SD Negeri Sidomulyo. Dia merupakan dari keluarga sederhana yang mewakili Olimpiade Matematika dan Al-Quran tahun 2025 di Kediri. Nah, dari kasus itu kita dapat melihat bahwa anak yang pendiam itu juga memiliki bakat, tidak hanya dari anak-anak yang memang aktif berbicara di kelas. Yang ketiga adalah diskriminasi. Diskriminasi merupakan tindakan nyata berupa perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Di sekolah dasar, diskriminasi sering terlihat dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya seperti tidak diajak bermain, tidak dipilih saat kerja kelompok, atau pendapat siswa tertentu yang diabaikan. Salah satunya adalah contoh kasus dari SMA Negeri 58 Jakarta. Seorang guru melarang muridnya untuk tidak memilih ketua OSIS yang beragama non-muslim. Akibat dari kejadian tersebut, sang guru dimutasi karena perbuatannya. Dari ketiga problematika multikultural, pasti ada solusi untuk mengatasi tiga problematika multikultural. Apa aja sih? Untuk mengatasi problematika multikultural di sekolah dasar, diperlukan peran aktif dari guru, sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Pertama, guru perlu menerapkan pembelajaran inklusif dengan membentuk kelompok belajar secara heterogen, sehingga siswa dapat terbiasa bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Kemudian yang kedua, nilai toleransi dan empati dapat ditanamkan melalui kegiatan diskusi, cerita maupun refleksi sederhana yang mengangkat tema keberagaman. Nah, guru juga harus menjadi teladan dalam bersikap adil dan menghargai semua siswa tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, sekolah dapat mengadakan kegiatan kolaboratif seperti permainan kelompok, proyek bersama, dan juga perayaan budaya agar siswa saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Selain itu, komunikasi dengan orang tua juga menjadi hal yang penting agar nilai-nilai saling menghargai tidak hanya diajarkan di sekolah tetapi juga dapat diperkuat di rumah. Nah, dengan pendampingan yang tepat sejak dini, siswa akan belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berteman, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Sebagai penutup, pendidikan multikultural di sekolah dasar bukan hanya tentang mengenal keberagaman,
tetapi juga membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang empati, toleran, dan juga mampu hidup harmonis di tengah masyarakat majemuk. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.